Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Sakira dengan NIM 2403061103. Saya berasal dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dengan mata kuliah biokimia yang diampu oleh dosen Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPTMP ITN. Yang pertama ada proses reaksi transaminasi. Proses transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino atau min NH2 dari satu asam amino ke asam keto. Reaksi ini sangat penting karena tubuh menggunakan proses ini untuk membuat asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dibuat sendiri oleh tubuh. Contoh dari reaksi ini adalah glutamat ditambah pirufat akan menghasilkan alanin ditambah alfa-glutamate atau gugus amino dari glutamat ditransfer ke pirufat. Enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu aminotransferase, yaitu butuh bantuan vitamin B6 dalam bentuk piridoksal fosfat. Nah, kesimpulan dari reaksi ini adalah pertukaran gugus amino untuk membentuk asam amino baru. Yang kedua ada proses deaminasi. Deaminasi adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuang nitrogen berlebih dalam bentuk amonia atau NH3. Terdapat dua jenis deaminasi. Yang pertama ada deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif terjadi ketika asam amino, terutama glutamat, kehilangan gugus aminonya dengan bantuan oksidasi. Nah, contohnya adalah glutamat akan bereaksi menjadi alfa-glutamate ditambah NH3 atau dengan enzim glutamat dehidrogenase. Reaksi ini terjadi di hati dan di ginjal, dan manfaatnya adalah akan menghasilkan amonia. Hasil deaminasi akan masuk ke siklus urea. Nah, yang kedua ada deaminasi non-oksidatif. Jenis ini tidak melibatkan oksidasi dan biasanya terjadi pada asam amino seperti serin dan treonin. Contoh dari reaksi ini adalah serin akan menghasilkan pirufat ditambah NH3 atau dengan enzim serin dehidratase. Nah, yang ketiga ada proses sintesis urea. Nah, siklus urea adalah proses detoksifikasi amonia atau NH3 yang terjadi di hati menjadi urea, zat yang tidak beracun dan bisa dikeluarkan lewat urin. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, NH3 ditambah CO2 akan menghasilkan karbomoil fosfat. Yang kedua, karbomoil fosfat ditambah ornitin akan menghasilkan citrulline. Yang ketiga, citrulline ditambah aspartat akan menghasilkan arginosuksinat. Yang keempat, arginosuksinat akan menghasilkan arginin ditambah fumarat. Yang kelima, ada arginin akan menghasilkan urea dan ornitin. Ornitin ini adalah yang akan digunakan kembali di dalam siklus yang berulang. Nah, hasil akhir dari sintesis urea yaitu urea akan menghasilkan atau dibuang lewat ginjal. Kesimpulannya adalah siklus urea menjaga tubuh tetap aman dari racun amonia. Nah, yang keempat ada sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembuatan asam amino oleh tubuh, terutama non-esensial atau yang tidak perlu didapat dari makanan. Asam amino disintesis dari senyawa seperti pirufat akan menghasilkan alanin, oksaloasetat akan menghasilkan aspartat, alfa-glutarate akan menghasilkan glutamat, dan
Nah, cara sintesisnya bisa lewat transaminasi atau perpindahan gugus amino dari asam amino lain. Aminasi langsung yaitu NH3 ditambah langsung dengan dalam pembentukan glutamat dari glutarat. Nah, kesimpulannya adalah tubuh memanfaatkan senyawa antara metabolisme untuk membentuk asam amino penting. Nah, yang terakhir ada sintesis heme. Nah, sintesis heme ini adalah komponen utama hemoglobin, molekul dalam darah yang mengikat oksigen. Sintesis heme ini terjadi di hati dan sumsum tulang, melibatkan mitokondria dan sitosol. Nah, langkah-langkahnya itu ada sacchinili CoA ditambah glisin akan menghasilkan ALA atau asam aminolevulinat, yaitu enzim alasintase. Yang kedua ada ALA atau porfobilinogen, yaitu akan menghasilkan uroporfininogen, akan menghasilkan coproporfirinogen. Yang ketiga ada fotoporfirin 9. Yang keempat ada fotoporfirin 9 ditambah Fe2+ akan menghasilkan heme atau oleh enzim ferrokelatase. Nah, kesimpulan dari proses ini adalah tanpa heme, tubuh tidak bisa membawa oksigen ke seluruh jaringan. Nah, kesimpulan dari reaksi metabolisme protein ini adalah kelima proses ini sangat penting dalam metabolisme protein dan nitrogen. Dengan memahami ini, kita bisa mengerti bagaimana tubuh membuat asam amino, membuang nitrogen, menghasilkan zat penting seperti urea dan heme. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.